Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati Ustadzuna Fadil, Ustadz Ahmad Badruddin, yang memang kita kenal sebagai Ketua IKADI Depok, dan jazakallahu khairan atas upayanya untuk mengagendakan program yang sangat rekan-rekan sekalian, sahabat sekalian yang saya muliakan, saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kekuatan, keteguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja tema kita pada kali ini adalah tentang fikih dakwah kultural. Ya, mungkin sebagian kita bisa jadi akan bertanya, ini dakwah apa lagi? Ada dakwah kultural, ada dakwah struktural, ada dakwah ini dan dakwah itu. Ya, memang semakin ke sini tentu akan semakin banyak ya varian-varian yang patut kita pahami ya, secara persis, ya, secara proporsional, agar penempatannya juga memang lebih tepat ya, karena memang hidup semakin ke sini tentu saja akan semakin banyak sekali dan semakin rumit sekali pembagian-pembagiannya, pengklasifikasiannya dan lain sebagainya. Dan dakwah ya, sebagaimana memang dia mengiringi kehidupan ini, tentu saja juga beriringan ya, mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Baik, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita perjelas dahulu tentang apakah itu yang disebut dakwah kultural, begitu ya. Apa yang disebut dengan dakwah kultural? Ya, di sini ada dua kalimat ya, dakwah dan kultural. Ya, dakwah insya Allah sudah kita ketahui ya apa itu, dan justru kita ikut kegiatan ini tak lain di antara motivasi utamanya adalah motivasi dakwah. Ya, dakwah merupakan ciri khas dan identitas seorang muslim. Ya, dia bukan hanya tugas yang dibebankan kepada sebagian pihak, sebagian orang, tapi dia tugas setiap muslim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Ya, jadilah kalian umat yang selalu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Jadi umat ini adalah umat dakwah. Ya, umat ini adalah umat dakwah. Baik, saya tidak akan memperpanjang masalah dakwah itu. Mudah-mudahan akan ada sesi yang lebih khusus berbicara tentang dakwah dan kedudukannya. Adapun kultural, ya tentu saja dia berasal dari kata-kata kultur, ya budaya, produk manusia yang bisa jadi saking melekatnya sehingga dia menyatu dalam kehidupan itu sendiri, ya, menjadi sebuah budaya yang kemudian tak terpisahkan dalam dimensi kehidupan, khususnya kehidupan sosial, ya, dan itu kadang-kadang tidak mungkin terpisahkan, ya, tidak mungkin bisa dilepaskan begitu saja. Ya, dia sudah menyatu ya, dalam hal apakah mungkin ya ucapan, pakaian, makanan, rumah dan lain sebagainya. Itu biasanya akan memiliki budayanya masing-masing. Ya, maka secara sempit ya, dakwah kultural itu adalah bagaimana kita bisa menanamkan nilai Islam dengan seluruh dimensinya, dengan tetap memperhatikan potensi kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya. Atau dakwah yang dilakukan dengan cara mengikuti budaya-budaya kultur masyarakat setempat, dengan tujuan agar dakwahnya dapat diterima di lingkungan setempat. Nah, jadi gimana kita berusaha untuk menyesuaikan dan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang ada. Ya. Ini kurang lebih ya gambaran dakwah, tentang makna dakwah kultural. Meskipun tentu saja ini juga masih sangat mungkin didiskusikan dan diperdebatkan ya, akan tapi ruang lingkupnya kurang lebih di sana. Nah, untuk memperjelas permasalahan ini, biasanya memang dakwah kultural ini dihadapkan dengan dakwah struktural ya, untuk memperjelas ya, kaidah bahasa Arab itu yu'rafu syai'u bididdihi, sesuatu akan dikenal dengan lawannya, akan mudah dipahami dengan lawannya. Ya, apa yang menjadi apa istilahnya ya, kalau boleh dibilang antitesa dari dakwah kultural adalah dakwah struktural. Ya, kalau dakwah struktural sebagaimana yang mungkin sering kita dengar, ya, dakwah yang
menjadikan kekuasaan sebagai pendekatannya, birokrasi sebagai pendekatannya, kekuatan politik sebagai sarananya. Ya, jadi dakwah ini ya dakwah yang menggunakan kekuasaan, membuat undang-undang, peraturan, keputusan, ya itu kekuasaan. Ya, tidak perlu, ya bukan tidak perlu ya, artinya dia tidak mengatakan zakat itu wajib dan bagaimana ancamannya. Ya, tinggal dia buat aturan, keputusan, undang-undang harus keluarkan zakat dengan apa namanya teknis dan prosedur sekian begini. Nah, itu pendekatan kekuasaan. Kalau kultural tidak, tadi pendekatannya adalah apa namanya pemahaman, nanti akan kita pahami. Ya. Birokrasi, kekuatan politik, ya misalnya mengajukan undang-undang, rencana undang-undang, atau menggagalkan produk undang-undang yang katakan bisa jadi bertentangan dengan Islam. Nah itu namanya dakwah struktural. Ya, jadi untuk memperjelas apa itu dakwah kultural sehingga yang agak gampang dipahami, dan ini kemudian pemahaman dakwah kultural menjadi sangat luas. Intinya adalah ya, dengan simpel ya, dapat dikatakan bahwa dakwah kultural ada dakwah yang bersifat kemasyarakatan, dakwah yang bersifat kemasyarakatan, bersifat informal, ya, dan tidak menjadikan kekuasaan dan politik sebagai sarana. Jadi kalau tadi kita katakan dakwah kultural adalah dakwah yang menggunakan pendekatan-pendekatan budaya sesuai dengan budaya dan adat di suatu masyarakat, di suatu tempat. Biasanya pemahamannya secara spesifik, tapi lebih luas lagi, dakwah kultural adalah ya dakwah apa saja, ya yang penting dia bukan melakukan pendekatan kekuasaan, bukan melakukan pendekatan kekuatan birokrasi, kekuatan politik dan semacamnya. Ya. Ya, jadi sesungguhnya kalau kita perhatikan di sini, ya inilah yang menjadi asal dakwah. Ya, asal dakwah adalah dakwah kultural. Ya, sebelum tentu saja apa namanya adanya kekuasaan dan lain sebagainya, para nabi berdakwah ya dengan kepada individu, kepada kelompok, kepada masyarakat, begitu ya. Ya, kalau kita lihat Rasul juga begitu, awalnya beliau berdakwah mendekati satu orang, dua orang, satu keluarga, kemudian kelompok dan seterusnya. Nah, itulah dakwah kultural. Ya, dan itulah sebenarnya asal dari dakwah ini. Ya. Tapi tentu saja kita bukan ingin membenturkan antara dakwah kultural dan struktural. Ya, tidak. Ya, kita tidak ingin ketika kita bahas dakwah kultural di sini, kemudian nanti kita katakan percumalah dakwah lewat politik, lewat kekuasaan. Ya, itu nggak benar, itu apa namanya politisasi agama dan semacamnya. Nah, tidak, kita tidak ingin dalam posisi membenturkan antara dakwah kultural dan struktural. Keduanya sah. Ya, keduanya sah, bukan hanya sah, ya dianjurkan. Ya, dianjurkan. Ya, kalau kita lihat para nabi, ya memang ada yang tetap menjadi rakyat biasa. Ya, tapi ada para nabi yang menjadi menteri seperti Nabi Yusuf, yang menjadi pemimpin, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, begitu ya. Rasulullah menjadi pemimpin. Ya, itu artinya dakwah struktural. Ya. Nah, keduanya bukan untuk dipertentangkan. Justru harusnya saling menguatkan. Ya. Saling menguatkan. Dakwah struktural butuh dakwah kultural. Ya. Pemimpin tidak cukup hanya sekedar mengeluarkan undang-undang peraturan, sementara misalnya rakyatnya tidak terbina dan terdidik dengan kesadaran dan pemahaman yang baik. Percuma juga kalau kayak begitu. Ya, sebagaimana dakwah kultural juga butuh topangan, ya butuh support dakwah struktural. Begitu ya. Akan tapi yang ingin kita katakan di sini adalah bahwa kita butuh pengenalan terhadap kekhasannya masing-masing agar dapat disikapi dengan tepat dan proporsional. Ya, agar juga nanti kita bisa mengambil spesifikasi kita. Oh, saya mau lewat struktural lah, ya maka mungkin dia terjun ke dunia politik dengan segala tantangan dan oh, kalau saya enggak, saya mungkin di kultural saja. Ya, saya mungkin posisi saya di sini, passion saya di sini. Ya, silakan ambil posisi, tapi memang bukan untuk dibenturkan. Ya. Tapi bagaimana agar bisa bekerja sama. Atau bahkan kadang-kadang ya keduanya bisa sekaligus bisa dilakukan. Ya. Betapa banyak misalnya politis seorang dai dengan pemahaman umum, begitu ya, dia juga ceramah, dia ngajar kitab, dia mendekatkan orang. Ada juga
Atau kebalikannya, dai misalnya ternyata di satu kesempatan dia punya kesempatan politis yang baik misalnya. Nah, itu juga mungkin sekali terjadi. Baik. Kalau kita perhatikan ya, dakwah kultural ini ya dia merupakan bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Ya, ini memang kalau dengan lisan kaumnya maksud dengan bahasa kaumnya. Dengan bahasa kaumnya. Ya, bahasa ini bisa maksud bahasa verbal, ya, atau juga bahasa nonverbal. Ya, apakah sesuai dengan kondisi, situasi, tantangan yang ada dan seterusnya. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala ya, mengutus seorang rasul ya, yang dia bukanlah siapa-siapa di tengah kaumnya. Dia bagian dari kaum tersebut yang berbicara dengan bahasa kaumnya, yang hidup dengan gaya hidup kaumnya, ya, yang berperilaku sehari-hari dengan perilaku kaum. Ini sebuah gambaran bahwa bagaimana sejak awal dakwah itu memang sudah diformat sebagai sesuatu yang datang, bukan sesuatu yang asing. Ya. Datang bukan sebagai sesuatu yang asing, tapi bagian dari kaum tersebut. Dalam surat Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Ya, dialah yang mengutus, Allah yang mengutus fil ummiyin, di kalangan masyarakat ummi yang Arab ya, ummi, rasulan minhum. Rasul, seorang rasul, tapi apa? Minhum. Dari kalangan mereka sendiri. Ya, dari kalangan mereka sendiri. Rasulullah diutus di tengah kaumnya persis ya, dalam kehidupan yang memang berlaku di tengah kaumnya. Begitu ya. Meskipun tentu saja ini konteksnya kepada Rasul, tapi dakwah tak lain merupakan kelanjutan estafet dari tugas dari para Rasul. Ya, maka ini harusnya menjadi inspirasi bagi kita bahwa ketika kita berdakwah jangan berarti atau tidak berarti kita mencabut masyarakat itu dari akar budayanya, ya, dari akar jati dirinya. Ya. Tapi justru kita perkuat, kita perkaya, kita warnai dengan nilai-nilai Islam tanpa harus merubah mereka, ya, identitas mereka dengan identitas yang lain. Dengan identitas yang lain. Ya tentu saja nanti akan ada proporsinya. Ya, tapi secara umum Islam tidak harus. Makanya kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan misalnya beragam karakteristik budaya atau kalau di bangsa kita lah ya, banyak hal-hal yang kemudian akhirnya kita kenal seakan-akan dia merupakan bagian dari apa istilahnya atribut religius ya, padahal dia tak lebih merupakan atribut lokal yang kemudian ya akhirnya dicitrakan sebagai citra religius ya. Sesuatu yang tidak mengapa ya, kalau misalnya kita katakan kalau lebaran ya, kalau lebaran kita sudah umum ya simbolnya ketupat begitu ya. Kalau di negeri Arab nggak ada itu ketupat begitu ya, nggak ada ketupat, tapi sudah kuat gitu ya. Ya, atau juga misalnya pakaian ya, kalau kita misalnya atribut yang cukup ini dengan sholat itu pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju koko atau apalah begitu ya. Itu kayak sarung misalnya, kalau di Arab nggak biasa orang pakai sarung ya. Kalau di kita seakan-akan sudah menjadi nilai religius tersendiri. Nah itu sebuah gambaran ya betapa dakwah ketika sudah masuk ke dalam nilai-nilai budaya itu dia akan menjadi ciri khas yang sangat kuat ya, dan bukan sesuatu yang harus dibenturkan ya. Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan ya, hadithun nas bima ya'rifun ya, atau wallahu alam ya, ini kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib ucapan hadithun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Ya. Berbicara kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Ya. Jadi ya, artinya berbicara pada manusia sesuai dengan taraf level pemahaman mereka, daya jangkau mereka, kondisi dan situasi mereka. Artinya betul-betul kita harus menyesuaikan
ya, situasi dan kondisi. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah ingin agar Allah dan Rasulnya didustakan? Nah, ini penting ya. Ya, kadang banyak ada orang bersemangat berbicara tentang satu perkara yang boleh jadi mungkin perkara itu memang dibicarakan dalam kajian Islam, tapi disampaikan di tengah masyarakat yang kadang-kadang tingkat penerimaannya ya, tidak sama atau mungkin juga tidak sampai level sana begitu ya. Nah, itu penting bagi kita untuk melihat ini pembicaraan layak atau tidak ya, bukan masalah benar atau tidak ya, tapi sesuai atau tidak, cocok atau tidak dari segi waktu dan lain sebagainya. Nah, ini penting hal-hal seperti ini untuk kita miliki. Baik. Ya, apa yang diinginkan dari target dakwah kultural ya kurang lebih sebenarnya sama ya dengan dakwah pada umumnya ya, yang ingin disampaikan. Akan tapi apa istilahnya akan tampak beberapa hal ya atau beberapa poin yang bisa kita jadikan sebagai acuan ya. Mewarnai dan menyelaraskan kultur masyarakat dengan nilai-nilai Islam. Ya, jadi ini penting ya. Dakwah ini sekali lagi kita katakan bukan berarti kita ingin merubah budaya, adat, kultur masyarakat. Ya. Tapi justru bagaimana yang ada ini sepanjang dia tidak ada yang bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam, maka ya bisa kita warnai. Ya, bisa kita maknai. Masyarakat kita budayanya sangat banyak ya. Budaya masyarakat Indonesia misalnya akrab gitu ya. Suka basa-basi. Itu jangan dikira basa-basi itu dikira biasa ya. Di beberapa negara basa-basi nggak biasa. Senyum. Jadi saya pernah tinggal di Saudi gitu, orang Saudi senang kalau lihat Indonesia senyum terus begitu ya. Nah, mereka nggak gampang senyum, apalagi pada orang yang nggak kenal dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana? Kultur itu dipelihara, bagus begitu ya, gotong royongnya ya. Tentu saja ada hal-hal yang memang patut diluruskan ya, patut diluruskan, tapi yang ada yang masih bisa dinilai atau diwarnai dengan nilai Islam ya, maka warna tidak perlu harus diubah ya. Nah, bagus kita misalnya kultur kita apa suka kumpul ya, suka apa namanya guyup segala macam, nah itu tinggal diwarnai ya, tinggal diwarnai ya, pakaian nggak perlu juga sebenarnya seseorang harus berubah jadi misalnya selalu pakai pakaian Arab misalnya, tidak mesti ya, tidak mesti, kecuali kalau memang itu kaitannya dengan masalah aurat dan semacamnya. Kemudian menawarkan nilai Islam ke berbagai lapisan dan lini kehidupan masyarakat. Jadi dakwah kultural ini dakwah yang mencoba sedapat mungkin ya, bagaimana agar nilai Islam sampai ke berbagai lapisan, ya, bukan hanya kalangan santri, kalangan religius, ke siapapun, ya, hendaknya sampai. Dan dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan apa yang ada, termasuk bahkan ya kalau anak-anak sekarang ke kalangan premannya, ke kalangan anak-anak apa istilahnya itu ya, alay dan semacamnya. Ya, menjadikan penerimaan Islam penuh dengan kesadaran sendiri. Ya, jadi yang kita ingat dengan dakwah kultural ini, penerimaan Islamnya berangkat dari kesadaran. Ya, kalau pendekatan kekuasaan kan mungkin beragam. Ada yang nerima, ada yang ya kalau nggak terpaksa nggak mau dia misalnya. Nah itu salah satu apa namanya catatan. Ya, jadi memang masing-masing ada catatan ya. Dakwah kultural bisa jadi sangat apa namanya sangat lembek ya. Dalam bukan sangat lembek, artinya sangat lentur. Ya, sangat longgar, sehingga bisa jadi seseorang yang memang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya akan lepas. Tapi bagi orang yang sudah tertarik, dia akan menerima dengan penuh kesadaran. Ya, tak perlu lagi ada aturan dan ketentuan yang mengikat. Ya, yang mengikat. Ya, di sebagian negeri, ya, kalau di Saudi itu misalnya orang wajib tutup aurat, wanita wajib. Itu dakwah struktural. Nggak menutup aurat bisa jadi masalah. Ya, dulu ya, sekarang sudah mulai agak longgar. Nah, sebagian ada orang yang ya, salah satu gambarnya itu ya, mungkin di sebagian orang akan merasa aneh ya, kalau ada orang dari Saudi ya, datang ke Indonesia atau ke Eropa, dari sana tertutup rapat sampai mukanya. Sebagian nanti ketika turun di bandara dilepas itu semua. Ya, sebagian ya. Sebagian tetap dengan apa yang mereka yakini, kesadaran. Ya, tapi sebagian begitu.
Kebalikannya ntar kalau ketika pulang dari negeri tempat wisatanya, dia pulang ke negerinya dari awal biasa terbuka. Ketika mau mendarat pakai lagi semua begitu. Nah, itu penerimaan Islam yang belum berdasarkan kesadaran. Nah, penerimaan Islam yang berdasarkan kesadaran ini salah satu target dari dakwah struktural. Kemudian menghadirkan rasa memiliki dan menjiwai terhadap nilai Islam. Bagaimana Islam itu betul-betul nanti menyatu dalam diri seseorang, hadir rasa memiliki, menjiwai, mencintai. Menjadikan masyarakat sebagai pengamal dan pendakwah dan pelindung Islam. Jadi masyarakat bukan lagi sekedar memiliki, tapi juga menjadi pelindung Islam, menjadi pembela Islam. Maka kadang-kadang dakwah kultural ini kelihatan sederhana, sekedar yang ngaji begitu ngaji, tapi sebenarnya dia berproses, membentuk masyarakat yang cinta Islam, kuat dengan Islam dan seterusnya. Dan kemudian meminimalisir benturan dan gesekan dengan berbagai pihak baik di dalam ataupun di luar. Dakwah kultural ini salah satu targetnya juga berusaha sedapat mungkin, walaupun misalnya ada orang yang belum menerima dakwah, tapi setidaknya dia kita dengan dia terbangun komunikasi yang baik. Ini sesuatu yang penting pada zaman sekarang. Tidak sedikit orang-orang yang memang sengaja mencari permusuhan. Nah, dakwah kultural ini sangat potensial untuk meminimalisir hal tersebut dengan pendekatan-pendekatan informal, pendekatan-pendekatan pribadi, dengan pendekatan-pendekatan persuasif itu bisa jadi. Dan itu kita tahu bagaimana pada masa Rasulullah SAW, pendekatan kepada orang non-Muslim pun, orang-orang kafir pun dilakukan, agar paling tidak mereka tidak memusuhi Islam. Gitu. Itu paling tidak. Bagaimana membentuk lingkungan milieu yang terwarnai dengan warna Islam. Tentu saja dengan proses-proses yang cukup panjang. Baik, maka karakter dakwah kultural ini adalah persuasif. Persuasif. Dia tidak menggunakan pendekatan kekuasaan, kekerasan, apalagi tidak. Kita menolak kekerasan. Kita menolak kekerasan, apapun bentuknya. Tentu saja sepanjang kita tidak diancam, sepanjang kita tidak dimusuhi, sepanjang kita tidak diperangi, tentu saja. Maka apa yang dilakukan? Persuasif. Persuasif. Bukan menetapkan hukum, bisa jadi. Rasulullah SAW pernah, mungkin kita sering dengar kisahnya, ada seorang sahabat datang pada Rasulullah minta izin untuk berzina. Rasulullah nggak langsung katakan itu haram, dosa besar. Tidak, tapi dilakukan pendekatan. Bagaimana kalau ibu kamu dizinai orang? Kamu ridho nggak? Nggak ridho. Kalau istri kamu ya nggak ridho. Anak perempuan kamu nggak ridho. Nah, begitu juga kalau kamu berzina, naudzubillah, pada seorang wanita, ada anaknya yang menderita, ada suaminya, ada bapaknya yang sangat sedih ketika ada salah satu dari keluarganya yang dizinai. Maka orang itu akhirnya sadar. Itu pendekatan persuasif, pendekatan persuasif, pendekatan-pendekatan yang pelan, menggunakan logika, menggunakan perasaan dan seterusnya. Makanya dalam dakwah kultural ini masalah-masalah semacam, kalau istilah Agim itu manajemen hati segala macam itu memang sangat dinanti. Kemudian gradual artinya memang harus bertahap, pelan-pelan mengantarkan masyarakat orang kepada Islam. Jadi memang tidak langsung sekaligus begitu apalagi kalau orang baru kenal Islam dan seterusnya, masyarakat yang masih sangat awam, hantarkan mereka kepada perkara-perkara dasar dahulu. Perkara-perkara yang dapat ditunda-tunda saja dahulu. Tidak mesti harus semuanya disampaikan dan diberikan. Mereka sendiri masalah sholat masih belum terlalu memberikan perhatian dan lain sebagainya. Kita tidak perlu berbicara terlalu jauh. Maka berikan dasar-dasar Islam yang kuat, yang kokoh, nanti bertahap diberikan dan seterusnya. Seiring juga ketertarikan dia kepada Islam. Apalagi kalau orang baru masuk Islam, yang penting nanti di sini masalah-masalah fikih dipahami. Misalnya ada orang baru masuk Islam,
ya langsung saja harus mandi, ya, misalnya. Padahal bisa jadi dia berat untuk melakukan itu. Harus mandi, atau juga misalnya harus dikhitan, itu kan berat juga kalau dia sudah dewasa, dan ya proses ya, perlahan, bertahap dan seterusnya. Ya, adaptif ya, karakteristik dakwah itu adaptif. Jadi penting kita beradaptasi, adaptasi dalam banyak hal. Ya, masyarakat kita beda dengan masyarakat yang lain, di kampung kita dengan kampung yang lain akan berbeda. Tidak selamanya perkara di tempat lain bisa dipakai di sini. Orang pernah tinggal mungkin di Eropa, apakah di Arab, apakah belum tentu langsung bisa diterapkan di tempat. Ya, maka diperhatikan dulu, lalu kita beradaptasi dengan situasi, lingkungan, kondisi yang ada. Tapi juga kreatif, ya. Kreatif ya, pandai mencari celah-celahnya apa yang bisa kita gunakan, ya apa yang bisa kita sampaikan, ya metode-metode pengajaran apa, pokoknya ya, kreatif. Ya, ini kalau materi ini cocok tidak, disesuaikan dan seterusnya, begitu ya. Atau tidak selalu harus pengajian ya, mungkin kalau saya pernah dengar ya, apakah betul atau tidak, bagaimana misalnya kayak semacam Ustadz Hanan Ataki misalnya, dia kreatif mendekati anak-anak muda, dia ikut dengan link mereka, dengan komunitas mereka dan seterusnya. Itu bagian dari kreativitas. Kreativitas akan sangat banyak sekali. Orang bisa berdakwah dengan kemampuan yang dia miliki, apapun, apakah teknik, apakah kedokteran, apakah apalagi ya wira swasta, akan banyak sekali peran-peran dakwah yang bisa dia lakukan. Yang penting kreatif. Kemudian toleran. Praktis dakwah kultural toleran. Karena masyarakat sangat beragam. Ya, beragam latar belakang sosial, suku, bahkan pemikiran Islam, pengamalan Islamnya bisa jadi juga sangat beragam. Ya, maka toleransi sangat penting dalam dakwah kultural. Tidak bisa kita mengatakan harus kita, begitu ya, harus kita, atau kita mendominasi dakwah ini harus kita. Ya, tidak. Ya, banyak orang-orang yang berdakwah juga. Banyak orang-orang yang ingin berdakwah juga. Ya, apalagi kalau kita kemudian mudah sekali ya menyingkirkan saudara-saudara kita, itu nggak benar, itu bukan ahlus sunnah itu dan lain sebagainya, itu akan sangat berat seperti itu. Ya. Kemudian jangka panjang. Nah, dakwah kultural ini dakwah yang bersifat jangka panjang. Ya, jadi jangan kita hanya berpikiran sekarang, walaupun tampaknya sekarang belum kelihatan hasilnya, insya Allah. Ya, dan dakwah itu selalu begitu, selalu perhatikan saja. Ya. Apa program dakwah yang sekarang bagus ya, apa saja, apakah pesantren, majelis taklim, selalu di awalnya itu akan kita dapati kisahnya sangat apa adanya, diikuti hanya bergelintir orang, kadang-kadang mendapatkan perlawanan yang tidak sederhana dan seterusnya. Tapi dia berjalan terus ya, jadi ibarat lari ya, dakwah kultural ini adalah dakwah maraton, lari maraton. Ya, jadi nggak cukup sprint. Kalau secara politik bisa sekaligus, dia punya kekuatan politik, langsung misalnya dia bikin serangkaian program-program yang nyata, yang jelas, ya, bisa begitu ya. Tapi dakwah kultural itu jangka panjang, bahkan bisa jadi berlanjut hingga setelah kematiannya. Ya, kita lihat bagaimana para dai, para penyebar Islam yang pertama di negeri ini. Saya yakin sekali mereka tidak akan menyangka kalau apa yang mereka lakukan dahulu itu kemudian mengakibatkan dan menyebabkan negeri ini menjadi negeri dengan penduduk muslim mayoritas terbesar di dunia. Begitu ya. Itu kapan? Setelah sekian abad berlangsung. Jangka panjang. Jangka panjang. Yang penting apa? Sebagai maraton, dia jalan terus, dia lari terus. Ya. Jangan berhenti. Insya Allah akan ada saatnya di mana Allah berikan buah dari hasil dakwah tersebut. Baik, bekal-bekal dakwah atau bekal dakwah kultural ini juga saya kira bekal dai secara umum, tapi memang ada yang lebih spesifik. Ya tentu saja memang harus ya memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ini penting ya. Jangan kemudian mengatakan, oh saya mah dakwahnya di kalangan olahraga, di kalangan ini, di kalangan remaja, pencinta alam. Tetap ya seseorang harus selalu berusaha untuk membekali dirinya ya pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, tentu saja dengan bimbingan para ulama, bimbingan para guru ya. Jadi sambil belajar tidak mengapa, dia berdakwah tidak mengapa, sambil belajar dia terus membina dan memberikan kapasitas. Oh saya makan itu bagus ya. Biasanya kalau orang sudah berdakwah
ada tantangan banyak yang saya belum tahu. Saya harus banyak belajar, begitu mestinya. Kemudian memahami perkara usul dan furu' dalam agama. Ya, penting dalam dakwah kultural ya. Jadi kita tahu mana yang usul. Usul itu maksudnya apa? Pokok ya. Perkara pokok, perkara akidah. Furu' perkara cabang. Ya, tadi kalau kita katakan dakwah ini memang mesti fleksibel, mesti toleran, itu bukan berarti kemudian kita lepas kontrol. Semuanya boleh, semuanya nggak ada yang salah, tidak. Ya. Kita hanya ingin memperluas, ya, memperluas ruang di mana kita bisa berdialog. Ya. Sebab kadang-kadang ada orang yang terlalu sempit. Ibarat rumah, ya, plafonnya sangat pendek, lompat dikit, pala udah kejedot. Ya. Ya. Lari sedikit, udah kebentur tembok. Kita ingin rumahnya yang luas. Akan tapi tetap rumah, ada batasannya. Ya, lari ke sana masih kalau anak-anak senang lari biasanya. Kalau rumahnya luas, enak dia lari ke sana. Lompat-lompat masih bisa. Tapi masih di dalam rumah. Nah, ini yang kita inginkan seperti ini. Ya, jadi apa yang kemudian dikenal nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ingin sebagai rumah yang luas. Ya. Mungkin saja ada yang punya kamarnya beda-beda, tapi masih dalam rumah. Begitu, itu furu'. Ya, itu perkara furu'. Tapi ada pokoknya. Tetap ada temboknya itu rumah. Siapa yang dalam rumah, siapa yang di luar rumah, ketahuan. Nah, itu perkara usul yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai karena kita kan toleran ya, makanya dakwah kultur toleran, nggak ingin gampang menyesatkan orang. Iya, tapi kalau ada orang membawa perkara pokok yang menyimpang, ya jangan sampai dikasih peluang, begitu ya. Jangan sampai dibiarkan. Nah, itu penting ya pada saatnya belajar mana perkara usul pokok, mana yang furu'. Kemudian memahami fase dan prioritas dakwah. Fase dakwah ada ya, apakah pengenalan, apakah kemudian pengajaran, baru pembinaan dan seterusnya. Prioritas dakwah juga ada. Ya, prioritas dakwah dulu apa, begitu ya. Ini juga penting ya, paling tidak pengenalan terhadap Islam. Kemudian memahami tantangan yang khusus sesuai tempat dan masanya. Ya, jadi tantangan di masanya ini memang harus juga kita pahami. Ya, di masyarakat sekarang ini ya kalau kita lihat banyak sekali tantangannya ya. Tapi biasanya ada karakteristiknya di kota, di desa, gitu ya. Itu pahami dan itu akan menjadi pintu dakwah yang sangat besar ya. Di masyarakat petani misalnya, permasalahan tentang masalah cocok tanam kah, masalah mungkin apa istilahnya jual beli dan lain sebagainya, itu penting bisa ya di sebuah daerah yang bisa jadi tingkat kemaksiatan yang tinggi. Itu kita lihat. Kalau kita lihat para rasul, para nabi itu banyak ya Allah turunkan pada masyarakat dengan tantangannya masing-masing. Ada yang tantangannya masalah jual beli yang tidak benar, ada yang tantangannya masalah kelaparan seperti Nabi Yusuf, atau rezim yang diktator seperti masa Nabi Musa dan semacamnya. Itu tantangan. Ya. Memahami dengan baik ya budaya dan adat tempat, ini juga sudah kita ini kan pahami dulu, perkaya budayanya, adatnya dan seterusnya. Memahami dengan baik segmen mad'u, ya, orang yang didakwahi, latar belakang usianya, sosialnya, ekonomi dan lain-lain. Ya, jadi kalau kita bicara sama remaja, sama orang tua ya beda. Ya, sikapnya, pensikapannya kita berbicara dengan orang yang ditokohkan juga mestinya beda. Ya, jadi ini harus pandai kita menempatkan ini. Memiliki kemampuan berbahasa dengan baik ya, berbahasa. Berbahasa bukan berarti dia harus menjadi seorang sastrawan, tidak, tapi dia bisa menempatkan dengan baik. Ya, kadang-kadang ya dalam penyampaian kita dapatkan ya orang berbicara misalnya antum segala macam ya, itu kurang layak gitu ya. Artinya seakan kita menyuruh atau menempatkan pendengar sebagai orang yang di bawahnya ya, secara sosial dan semacamnya. Kemudian bekal dakwah kultural memiliki nafas panjang dan kesabaran yang tinggi. Jadi kita butuh ya kesabaran. Ya, nafas panjang. Jangan kemudian beberapa saat kita sudah merasa sia-sia, merasa tidak berhasil dan seterusnya. Ya, ikhwatifillah, para nabi itu kita lihat ya, Rasulullah pernah diperlihatkan para nabi dan para pengikutnya. Ada yang sedemikian banyak pengikutnya, ada yang cuma puluhan orang, ada yang cuma 3, 2, bahkan 1, bahkan ada yang nggak punya pengikut. Ya, artinya itu sebenarnya sebuah cermin bagi kita. Ya, jangan sampai seorang mudah putus asa untuk berdakwah. Ya, katakanlah di sini belum berhasil, pindah ke sana. Di sana belum berhasil, pindah. Terus saja dilakukan. Ya, dan insya Allah ya kalau orang
dari pengalaman dakwah yang ada, tidak ada dakwah yang nggak berhasil. Selalu akan ada respon positif yang dia dapatkan. Kadang-kadang dari jalan yang tidak dia duga. Kadang-kadang dari jalan yang tidak dia duga. Dan dakwah begitu memang Pak. Begitu ya. Tiba-tiba ada orang yang tertarik dengan dakwah. Kemudian bagus juga kalau kita memiliki skill-skill khusus. Maka skill-skill yang kita miliki masing-masing bisa menjadi sarana dakwah kita. Ada orang yang skillnya menulis, ya, bahkan menggambar sekalipun. Ya, banyak sekali sekarang anak-anak, anak remaja ya sangat senang dengan anim-anim, dengan gambar-gambar yang menarik dan seterusnya. Ya, belum lagi fotografi dan lain sebagainya. Skill-skill khusus bagus ya kita kembangkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Karena itu akan menjadi sarana dakwah yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dakwah ini. Ya, dakwah kultural, idiom dan ungkapan-ungkapan yang pantas, ya, idiom-idiom, ungkapan-ungkapan yang pantas, yang layak, baik dalam perbincangan biasa sehari-hari, ya, atau dalam perbincangan formal, ya, ceramah, pengajian dan seterusnya. Itu patut diperhatikan. Kadang-kadang bagi sebagian kita tidak, tapi bagi sebagian orang ada masalah, gitu ya. Mungkin yang sederhana ya, kalau kita di tengah masyarakat yang ya kultural yang sangat kuat ya, atau tradisional sangat kuat. Ya, pengungkapan Sayyidina Muhammad atau tidak Sayyidina Muhammad itu bisa menjadi masalah begitu ya bagi sebagian masyarakat. Nah kayak begitu juga meskipun sangat sederhana diperhatikan. Ya, diperhatikan bagaimana kita memanggil orang tua, bagaimana kita memanggil seorang ulama dan seterusnya. Ya, beda dengan kita memanggil teman, dengan memanggil sejawat kita, sebaya kita dan seterusnya. Idiom dan ungkapan yang pantas ya penting ya bagi kita untuk kita perhatikan apa yang cocok di masyarakat ini, ungkapan-ungkapannya. Begitu ya. Kalau tadi Ustaz Ahmad Badruddin itu ya menutup sambutannya dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq gitu ya. Nah, itu bagi sebagian masyarakat itu sangat khas ya, khususnya di masyarakat NU. Ini mereka akan merasa in group dengan orang yang berbicara. Oh, dia ternyata bagian dari kita misalnya. Nah, itu sesuatu yang mungkin kita perhatikan. Uniform ya, atribut ya, ini penting ya. Ya meskipun tidak mesti orang harus pakai peci, tapi ada kalanya dia penting kalau di lapangan main bola segala macam ya uniformnya apa ya, di masjid, di musola dan seterusnya. Sebagian masyarakat kita harus pakai serban begitu ya. Itu tidak mengapa. Uniform itu penting juga. Rasulullah kalau menyambut tamu ya dari luar pakai pakaian yang bagus. Jadi jangan dikira Rasulullah nggak punya pakaian bagus. Rasulullah punya pakaian bagus, pakai. Ya, uniformnya ada. Ya, uniformnya ada. Jadi jangan sampai kita merasa oh saya anak muda ya, atau itu bukan tanda ketakwaan. Bukan itu masalahnya. Ya maaf ya, kadang-kadang saya perhatikan ya, ini mudah-mudahan tidak di sini ya. Saya perhatikan ada misalnya karena banyak nih anak-anak muda yang jadi imam masjid. Ini bagus sih, suaranya bagus. Cuma kadang-kadang yang terasa ada yang sedikit mengganjal, ya anak memang masih muda dia, pakai pakaian, baju, kadang-kadang tangan pendek misalnya, atau kadang-kadang pakai celana panjang, ya asal begitu. Padahal kalau dia misalnya pakai sarung dengan rapi, baju dengan rapi, ya itu akan sangat indah sekali. Ya, akan sangat indah sekali. Sementara banyak jamaahnya di belakang orang-orang tua, ya, pakai peci haji, pakai serban dan seterusnya. Nah yang kayak gini kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan. Tokoh atau figur juga penting kita perhatikan. Di tengah masyarakat pasti ada figurnya, ada tokohnya. Itu juga jangan kita lewatkan begitu saja. Ya. Nah, kita buat acara di sebuah tempat, ya tanya figurnya siapa, tokohnya siapa, apakah tokoh kultural, struktural. Itu juga satu hal yang kadang-kadang saya pernah ya, atau bukan pernah, beberapa kali bahkan mengalami hal ini. Kadang-kadang kita abai gitu kan, kita buka sekolah, buka apa, ternyata ada figur. Nah ini penting. Bahkan kalau bisa dilibatkan itu cukup bagus. Kita bisa bersilaturahim dan seterusnya, minta doa, minta nasihat, itu sesuatu yang sangat baik. Kemudian lembaga atau komunitas yang sudah ada juga begitu, ya perhatikan juga lembaga yang sudah ada. Jangan kemudian kita seakan-akan menjadi kompetitornya, menjadi lawannya, menjadi ancamannya. Ini kadang-kadang juga sering terjadi. Ya, sering terjadi. Ya bagus kalau kita komunikasi baik, bahkan kalau bisa bekerja sama dengan baik, ya. Atau bahkan ya kita masuk ke sana kalau memang kita belum ada keterikatan dan keterlibatan di tempat lain yang
yang banyak. Kemudian potensi individual dan sosial. Ya, maksudnya adalah kita harus perhatikan juga potensi-potensi di masyarakat, remaja, orang tua, apa potensi individualnya. Potensi sosialnya apa, itu yang bisa kita angkat. Ya, bagaimana mungkin dari segi ekonomi, sosial, dan semacamnya. Mazhab fikih dan golongan juga penting kita perhatikan. Ya, mazhab fikih atau di sini apa, atau keadaan di masjid. Ya, di masjid ini kalau subuh kunut atau tidak, itu penting juga diperhatikan. Ya, kalau misalnya khutbah Jumat, azannya 2 kali apa sekali, kayak gitu penting untuk diperhatikan. Ya, sebab kadang-kadang sangat sensitif bagi sebagian orang. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ya perhatikan juga pejabat dan pihak berwenang. Ya, ini juga jangan sampai kita merasa gitu-gitu saja, apalagi kalau sudah mungkin punya pengaruh yang besar ya. Apakah sekolah kita atau program kita, tidak mengapa kita datang kepada Pak Lurah, Pak Camat, kita sekedar audiens menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, itu sesuatu yang bagus sekali. Ya, membangun, kita tidak ingin selalu berada berbenturan, ya, bahwa mungkin ada semacam sikap dan pandangan politik masing-masing, ya itu bagaimana kita katakan ini dakwah kultural. Ya. Perkara-perkara politik ada proporsinya yang berbicara. Begitu. Baik, ada beberapa kaidah-kaidah yang ingin saya sampaikan. Ya, banyak saya kira ya kaidah-kaidah yang bagus ya. Di antaranya adalah mukhtalitun walakin mutamayyizun atau yahtalitun walakin yatamayazun. Ya, kita hendaknya berinteraksi namun berbeda. Ya, jadi tetap kita berusaha bercampur di tengah masyarakat, jangan berpisah. Ya, ini satu kadang-kadang perkara yang sering tidak jarang terjadi. Ya, dan ini yang kemudian membuat dakwah seakan-akan terpisah di tengah masyarakat. Seorang muslim, seorang dai mestinya berinteraksi dengan masyarakat dengan segala dinamikanya, dengan segala tantangannya, problematikanya. Tapi kalau memang di sana masih banyak hal-hal yang seandainya tidak baik, ya tetap saja kita berusaha untuk memiliki sikap berbeda. Atau berbeda di sini bukan berarti pengen beda, tidak. Tapi kalau sudah memang di sana ada hal-hal yang tidak baik, ya kita sikapi diri kita bahwa kita punya sikap, punya jati diri. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'dham ajran min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan sabar itu lebih banyak pahalanya daripada muslim yang tidak sabar dan tidak mau berinteraksi dengan manusia. Maka bergaullah di tengah masyarakat sebaik mungkin. Mungkin ada arisan, mungkin ada gotong royong, ada mungkin bahkan sistemling dan seterusnya. Jangan terpisah dari masyarakat. Kemudian tadi ini ya sudah kita bicarakan ya, at-tamassuk fil usul wa tasamuh fil furu'. Berpegang teguh pada perkara prinsip, toleran cabang. Ya. La ikraha fid din, qad tabayyana faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur dengan taghut dan beriman pada Allah, faqad istamsak bil urwatil wuthqa. Perkara prinsip tidak bisa kita main-main. Ya, soal masalah keimanan, ya, masalah akidah kita kuatkan. Tapi untuk masalah cabang kita jangan sampai terbalik. Ya, kadang selatan yang tidak habis-habis. Perkara prinsip, ya, ada orang yang berbicara tentang dasar Islam yang sangat dasar, dia menawarkan yang menyimpang, apakah misalnya Nabi baru, apakah misalnya tidak percaya Al-Quran, tidak percaya hadis. Nah itu yang harusnya kita tegas-tegas menolaknya. Adapun masalah sebagaimana yang sering jadi bahan perdebatan di tengah masyarakat, ya masalah cingkrang atau tidak cingkrang, jenggot atau tidak jenggot, begitu ya, cadar atau tidak cadar dan seterusnya, itu masalah-masalah furu' yang sangat mungkin bagi kita untuk bertoleran dengan ragam pandangan masing-masing. Kemudian taqwiyatud dakwah fi marhalati ta'rif. Jadi kalau masih pada masa pengenalan Islam, ya perkokoh dulu dakwahnya, ya jangan sampai orang baru kenal Islam, ya sudah langsung kemudian dia pada hal-hal yang bisa jadi pada akhirnya membuat dia berat untuk mensikapinya, ya. Diajak pada permasalahan perbedaan-perbedaan, pertarungan-pertarungan dan lain sebagainya. Kalau dia masih baru mengenal Islam, maka kokohkan dulu.
Ya. In alaika illal balagh. Ya. Tugasmu ya, kalau memang banyak perlawanan-perlawanan, sampaikan saja dahulu. Ya. Tugas kita adalah menyampaikan. Ad-dakwah hiyal hub. Ini juga penting. Dakwah adalah cinta. Jadi jangan sampai dakwah ini ya, sadar atau tidak sadar kita landasi dengan misalnya kebencian. Ya, lihat sana ya langsung saja benci. Ya, padahal bagus kalau dihadirkan kasih sayang, kasihan sekali dia nggak sholat, kasihan sekali dia tidak menutup aurat, kasihan sekali dia, artinya pada kasih sayang. Ya. Ya, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, yang menarik hadis ini diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu dalam bab nasihat. Dalam bab an-nasihah. Seakan-akan ingin dikatakan bahwa wujud dari cinta kita kepada saudara kita memberikan nasihat, berdakwah kepada mereka. Ya, dakwahkan mereka dengan penuh cinta. Maka penting ya, kalau kita berdakwah juga hadirkan juga, bukan karena saya kesel sama dia, bukan karena saya misalnya saya ingatkan dia dari perbuatan munkar, tapi karena saya cinta, karena saya sayang. Kasihan kalau dia seperti itu terus akan mencelakakan dirinya di dunia, apalagi di akhir. Baik, kalau dakwah karena cinta, insya Allah akan lebih terasa. Ya, apa yang keluar dari hati akan diterima oleh hati. Nahnu minal ummah wa ma'al ummah walil ummah. Ya, ini maksud kebersamaan dengan umat. Kami dari umat, bersama umat dan untuk umat. Jadi kita ini selalu berusaha membersamai masyarakat. Ya, jangan tinggalkan mereka. Maka kita mungkin sering dengar kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ya. Saya lupa ya. Nabi Ilyas yang dimakan ikan itu. Yunus ya, bukan Yunus. Nabi Yunus. Bagaimana dia berdakwah, nggak diterima, lalu dia tinggalkan kampungnya dengan perasaan marah. Ya, memang ada semangat dakwah, tapi Allah tidak kendaki seperti itu. Maka dia diuji dengan akhirnya dibuang ke laut, kemudian dimakan ikan. Namun dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kesalahannya. Ya. Nah, yang kita inginkan adalah nahnu minal ummah. Kita bagian dari ummah dan selalu akan bersama umat dan untuk umat. Bahkan dalam ibadah-ibadah yang kolosal sekalipun kita berusaha untuk bersama-sama. Ya, dalam bab puasa misalnya, suaranya bareng-bareng, jangan misah-misah, begitu ya. Jangan terpencar-pencar. Ya, makanya kadang-kadang, khotifillah, tidak selalu masalah-masalah fikih itu kemudian kita pahami mana yang paling kuat, belum tentu juga. Ya, lihat mana yang paling bisa diterima di tengah masyarakat. Itu sepanjang itu memang tidak ada perkara yang memang mendasar. Ya. Selagi kita bisa beradaptasi dengan mereka, ya, maka terima. Ya, kita mungkin tinggal di masyarakat, saya pernah tinggal di Saudi sekian lama. Ya tentu saja pendekatan fikihnya ya mengikuti pendekatan fikih yang di sana. Ya, sholatnya kah, puasanya kah. Pulang ke sini akan berbeda, kita dapati beberapa praktek yang berbeda meskipun tidak mendasar. Ya, tapi paling tidak kita ikuti. Saya ingat ada seorang dai di sana di Saudi, dia mengaku, ya, kami pernah ke Afrika berdakwah di sana. Itu sampai kami usahakan bagaimana agar sholat kami sama dengan mereka. Ya, memang sesuai dengan mazhab yang ada. Ya, di Afrika bisa mazhabnya mazhab Maliki. Begitu. Nah itu juga penting. Ya, karena kita ini bersama umat. Ya, bersama umat. Ya, walaupun bisa jadi secara fikih saya lebih kuat ke sana. Ya, tapi ketika kita bersama umat, insya Allah akan lebih dekat. Makanya ada satu kisah seorang ulama, ya, ada seorang santri datang pada seorang ulama pengen ngajar. Dia ini ulama ini ketahuan nih kalau tidak salah mazhabnya Maliki. Saya mau ngaji, kata ulama tersebut, kamu dari mana? Saya dari negeri fulan, dari negeri A. Ya, oh, kalau itu di negeri itu kamu ngaji jangan sama saya, sama syekh ini. Sama syekh ini, dia ini mazhabnya sesuai dengan mazhab di negeri kamu. Maka itu sebuah gambaran ya bagaimana para ulama sejak dahulu sangat memahami ya tabiat dan karakteristik dakwah. Baik. Kemudian ada satu juga kaidah yang cukup dikenal ya, ini juga sangat penting. Ini ta'awan fi ma tafaqna wa ya'duru ba'duna ba'dan fi ma talafna, bekerja sama pada perkara-perkara yang disepakati dan toleran dalam perbedaan. Ini juga sangat penting ya. Nah, kita bagaimanapun juga nggak bisa berjalan sendiri. Elemen-elemen di tengah masyarakat sangatlah banyak. Tidak mungkin mereka semua disatukan segalanya secara persis diseragamkan, tidak mungkin. Bahkan kita pun mungkin dalam
komunitas kita bisa jadi akan ada perbedaan. Ya, kalau kita selalu membangun sikap kita dengan perbedaan itu, maka akan sulit. Maka yang masih sepakat, kita bekerja sama. Ya, kalau seandainya ada perbedaan, paling enggak kita toleran lah ya, dengan perbedaan yang ada. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian la tuhawil al-intisar, ya. Fi kullil khilafat. Kata ini, kalau ini ungkapan Imam Syafi'i kalau tidak salah, yang sangat terkenal. Jangan selalu ingin menang dalam setiap perbedaan pandangan. Fahya kasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Ya, boleh jadi ya, meraih hati itu lebih utama daripada meraih posisi. Boleh jadi. Kadang-kadang ya mungkin kita nggak menang, ya, tapi paling tidak persahabatan komunikasi terjaga. Ketimbang kemudian kita menang, akhirnya banyak orang yang memusuhi kita dan seterusnya. Ya, atau dalam perdebatan biasanya kita berusaha bagaimana mengalahkan dia. Ya, kalah dia, sudah akhirnya dia jatuh dan jauh sejauh-jauhnya dengan kita. Ya, tapi kalau kita mengalah dan dia tetap akhirnya menjaga hubungan baik dengan kita, itu sebuah perkara yang indah. Makanya Rasulullah mengatakan ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku pastikan di rumah di tepi surga ya bagi orang yang meninggalkan debat wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar. Kadang-kadang banyak di tengah masyarakat ya kalau kita ladeni ya kita berat lah ya. Ya udahlah biar aja kita nanti agar paling tidak bisa diterima di komunitasnya, bisa diterima di pergaulannya, dan kita bisa menyampaikan nilai-nilai dan ajaran kita. Ya, ini salah satu gambaran bagaimana Rasulullah SAW ketika selesai hijrah ya dari Taif ya, dan kita tahu bagaimana di Taif dia disambit ya, dihina begitu ya, hingga dia kemudian istirahat di sebuah tempat, malaikat datang menawarkan bantuannya. Bagaimana kalau saya timpakan kaum nih penduduk Taif ini dengan gunung, ya, ditimpakan dengan gunung agar mereka disiksa dan diadab. Kata Rasulullah, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah la yusyrik. Justru aku berharap Allah akan lahirkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya, jadi lihat bagaimana pandangan jauh ke depan. Ya, bagaimana apa yang kita lakukan sekarang ini insya Allah suatu saat akan menjadi sebab lahirnya keturunan-keturunan mereka yang beribadah pada Allah. Mungkin orang-orang tuanya tidak, ya, akan tapi berikutnya insya Allah. Ya, jadi dan faktanya demikian, berikutnya menjadi orang-orang yang membela Islam. Dan kita lihat sekarang fenomena itu banyak. Ya, Eropa, Amerika, negeri-negeri Barat banyak sekali orang-orang yang benci Islam. Ya, tapi ketika kita terus ya dengan Islam kita, ternyata lambat laun banyak sekali di antara mereka yang akhirnya tertarik dengan Islam. Itu mereka sebelum kulub. Ya, mereka ketika Islam dihujat segala macam, banyak orang yang bertanya, ini kenapa Islam dihujat? Ya, ternyata dengan itu banyak orang-orang yang kemudian tunduk hatinya, menerima Islam. Ya, menerima Islam. Dulu tentara Mongol itu sangat terkenal ya, hampir membumi peradaban Islam. Tapi ternyata belakangan anak keturunan mereka ada yang menjadi Islam dan kemudian bahkan menjadi pejuang Islam. Jadi dakwah kultural memang ya menuntut kita untuk bersabar, untuk punya nafas panjang, terus menyampaikan dakwah. Ya, kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki. Yang jelas ya masih kedengaran suaranya? Tadi agak putus ya. Kedengaran? Kedengaran, saat lanjut. Kedengaran. Baik. Sampai di sini saja. Yang jelas setiap dakwah yang kita lakukan insya Allah tidak sia-sia. Insya Allah tidak sia-sia. Yang penting terus saja berjalan. Kadang-kadang apresiasi penyambutan itu datang dari jalan yang tidak kita duga. Ya, saya secara pribadi, saya banyak sekali atau beberapa kali punya pengalaman seperti itu. Ya, kadang-kadang kita sampaikan tahu-tahu ada saja yang menyambut begitu ya, di luar yang kita duga. Ya, di luar yang kita duga. Karena itu rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan materi ini meskipun mungkin sebagiannya sudah biasa kita dengar, akan tapi paling tidak
memberikan bekal bagi kita dan pemahaman bagi kita untuk terus berdakwah ya, walaupun mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi memang dakwah tidak menuntut siapa-siapa, tidak menuntut siapa jadi apa, tapi menuntut orang-orang yang mau memahami tugas dan misi setiap muslim, yaitu berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang dapat sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.